Era 1970-an adalah masa keemasan industri perfilman Indonesia. Dalam satu dekade, ratusan film dibuat untuk memenuhi demand publik yang rasanya tidak kunjung surut. Tapi kejayaannya ternyata tidak bertahan lama, karena industri ini anjlok total 2 dekade kemudian. Di titik terendahnya, hanya ada 4 film lokal yang diproduksi di 2001. Sejak itu, industri perfilman Indonesia perlahan bangkit kembali dan berhasil mencapai nilai total 7,1 triliun rupiah sebelum pandemi. Hollywood juga digadang akan segera menargetkan pasar Indonesia, tapi pencapaian ini dianggap kurang optimal oleh Kemenparekraf karena angka pertumbuhannya selama 10 tahun masih di bawah rata-rata pertumbuhan industri kreatif. Menurut peringkat global, perfilman Indonesia juga turun ke ranking 16 di 2019, kalah dibanding Korea Selatan yang semakin dilirik pasar internasional dan naik ke peringkat 3. Untuk menjadi pemain di pasar global, perfilman Indonesia perlu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Tapi ada tantangan struktural kronis yang kerap menjadi penghalang. Tantangan pertama terletak pada rantai nilai produksi film, terutama dari segi distributor. Berbeda dengan negara lain, Indonesia belum memiliki distributor untuk film lokal, sehingga produser pun terlibat dalam tahap promosi dan distribusi film mereka sendiri. Distribusi film bisa menggunakan berbagai jalur, tapi yang paling identik dengan perfilman tentunya adalah bioskop. Tapi penayangan film di bioskop Indonesia juga mempunyai tantangannya sendiri, yaitu pada kurangnya ketersediaan bioskop. Mengingat besarnya populasi negara, Indonesia hanya mempunyai sekitar 2.000 layar atau setara dengan 8 layar per 1 juta populasi. Sebagai perbandingan, di Cina sekitar 50 layar berbanding per 1 juta populasi dan Amerika Serikat sekitar 126 layar per 1 juta populasi. Penyebaran lokasinya juga belum optimal dan masih terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, bisnis ini dikuasai oleh pelaku-pelaku industri dominan. Bahkan, 55% dari total bioskop Indonesia dimiliki hanya oleh satu perusahaan. Kekurangan layar bioskop bisa diatasi dengan jalur distribusi layanan streaming. Jadi, bukan lagi penonton yang mendatangi konten, tapi kontenlah yang menjangkau penonton. Model bisnis ini bermacam-macam, mulai dari tayangan gratis beriklan, langganan berbayar, atau sistem transaksi per film. Layanan ini masih harus memerangi maraknya pembajakan, tapi pemerintah sudah menggelar karpet merah bagi produser konten agar dapat melaporkan dan mengajukan penghapusan konten mereka yang dibajak dalam berbagai platform. Sejak kehadirannya, layanan streaming sudah menunjukkan bahwa ada preferensi dan demand untuk mengkonsumsi konten lokal, terutama karena kedekatan representasi dan bahasa. Jadi, meski streaming membuka lebar pintu masuk bagi pemain global, mereka tetap harus bersaing dengan platform-platform yang menyuguhkan konten lokal. Produser konten lokal berkualitas pun diuntungkan karena layanan streaming akan berlomba untuk mencari konten lokal yang menarik. Ketika membahas kreasi konten lokal, hal yang tidak boleh terlewatkan adalah faktor kualitas. Sementara ini, raksasa global seperti Netflix dan Disney Plus masih mengandalkan produk internasional, karena banyak konten orisinal Indonesia yang belum mencapai standar. Pembuat konten tontonan perlu meningkatkan nilai produksi karya mereka untuk meningkatkan daya saing. Satu episode sinetron Indonesia umumnya mengeluarkan 300 juta rupiah atau paling banyak 1 miliar rupiah jika masuk platform streaming. Jauh dibanding episode serial hit seperti Squid Game atau Penthouse 3 yang memakan lebih dari 25 miliar rupiah. Tidak hanya dari segi investasi, untuk membuat konten berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Dan faktanya, suplai talent yang ada sekarang tidak dapat mencukupi demand. Di tahap praproduksi, rumah produksi film seringkali harus berkompetisi dengan industri sinetron untuk mencari penulis naskah berbakat, yang ketersediaannya sendiri juga sangat terbatas. Negara juga kekurangan industri pendukung yang dapat meningkatkan kualitas film, contohnya di tahap pasca produksi. Produser lokal harus mengalihkan proses seperti color grading dan sound effect mixing ke negara seperti Hong Kong atau Thailand. Biaya produksi film setelah pandemi sulit ditutup dari pendapatan tiket. Para pembuat film perlu berpikir untuk menciptakan hak milik intelektual yang punya nafas panjang. Karena itu, pembuat film dapat meraup keuntungan yang terus-menerus dengan memperpanjang filmnya menjadi seri. Contoh dari kesuksesan dengan mengimplementasikan strategi ini sudah ditunjukkan dari antaranya Cek Toko Sebelah dan Imperfect. Industri perfilman sekarang masih dihadang oleh berbagai tantangan.
tapi ia mempunyai potensi besar untuk terus tumbuh dari segi kualitas, produksi, dan pemasaran. Perjalanannya memang tidak akan mudah. Korea Selatan juga membutuhkan 20 tahun untuk bisa mencapai standar seperti sekarang dan diakui oleh pasar internasional. Harapannya adalah agar produk Indonesia berhasil menemukan audiens yang lebih besar dan luas dan terus membuat karya-karya yang membanggakan negara.